Bab 343. Negara Susaku. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom berubah menjadi wadah. Lengan itu sekarang tersegel di dalamnya. Pada saat ini, di sebuah lokasi di Susaku yang terlihat seperti lukisan, Red Butterfly sedang berkultivasi di atas teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air yang jernih, biru, dan hijau yang indah. Bahkan ada makhluk roh di dekatnya. Di dalam air ada beberapa ikan mas dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah memperoleh kecerdasan. Red Butterfly mengenakan jubah merah, hanya lengan-lengan kanannya yang kosong. Duduk di atas teratai menghadapnya adalah seorang pria paruh baya yang sangat tampan. Dia menatap kupu-kupu merah dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Saudari magang Red Butterfly, aku telah memberimu semangat Laut Timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Mengapa Anda tidak menggunakannya?" Red Butterfly membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali aku melihat lengan bajuku yang kosong, keinginanku untuk membunuh Cheng Niu meningkat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Saudara magang senior, jangan mencoba mengubah pikiran saya." Cheng Niu. Sedikit niat membunuh melintas di mata pria paruh baya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Dao saya, namun, karena dia memegang lenganku, tidak hanya hati Daoku tidak hancur, sekarang bahkan lebih lengkap. Saya senang Gunung Susaku ingin dia melawan saya. Red Butterfly mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jika bukan karena Gunung Susaku, aku pasti sudah keluar dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh oleh saudari magang junior. Mata pria paruh baya itu berbinar. Red Butterfly hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah garis hitam dengan potongan merah di dalamnya muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri Red Butterfly dengan cepat menekan dahinya. Wajahnya terus berubah warna saat dia berjuang. Setelah sekian lama, garis hitam itu surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Niu mencoba melukaiku dengan memperbaiki lenganku yang hilang. Tangan kiri Red Butterfly membentuk beberapa segel dan mengirimkannya ke dahinya. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk lagi. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. "Adik magang junior, aku akan membunuh Cheng Niu bahkan jika itu bertentangan dengan perintah Gunung Susaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum saya dengan membuat saya berkultivasi tertutup selama 100 tahun. Hati pria paruh baya itu sakit saat dia berbalik untuk pergi. Red Butterfly berbisik, "Kakak magang senior, jika ada yang akan membunuh Cheng Niu, itu adalah aku." Gunung Susaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Jika Anda membunuhnya, itu tidak akan sesederhana 100 tahun kultivasi pintu tertutup. Ekspresi pria paruh baya itu cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. "Aku tidak akan pergi sendiri. Saya akan mengirimkan beberapa pembudidaya dari negara-negara budidaya peringkat rendah itu. Dengan begitu, Gunung Susaku juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Kupu-kupu merah tidak menanggapi. Dia menutup matanya untuk memusatkan perhatiannya pada menyegel garis hitam yang telah menyerangnya. Di sebelah timur Susaku, ada gunung berbentuk burung. Gunung ini kemudian dikenal sebagai Gunung Susaku. Gunung Susaku adalah tanah suci Susaku. Segala sesuatu yang terjadi di Susaku harus mendapat persetujuan mereka.
Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dia mondar-mandir di sekitar kaki gunung untuk beberapa saat sebelum menaiki tangga. Di luar istana di tengah gunung, pemuda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, murid Feng Yusan mencari audiensi dengan sepuh. Setelah sekian lama, sebuah suara keluar dari istana. Apa itu? Murid itu diperintahkan oleh Gunung Susaku untuk mengirim surat tantangan ke Cheng Niu. Namun, Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya selama 10 tahun. Feng Yusan sama sekali tidak berani berbohong. Suara di istana dengan murung berkata, "Huff, Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. Kamu boleh pergi. Orang lain akan membawanya ke sini." Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat saat dia pergi dengan cepat. "Ziwu, bawa Cheng Niu ke sini." Saat suara bergema di istana, seseorang yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul. Ziwu dengan malas bertanya, "Mati atau hidup?" Suara dari istana menjawab, "Bagaimanapun kamu suka." "Oke." Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat itu, lampu merah turun dari puncak Gunung Susaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana itu terkejut. Dia perlahan berkata, "Tunggu." Setelah sekian lama, dengusan lembut datang dari istana. "Lupakan saja, kamu tidak harus pergi, kami akan menunggu 10 tahun untuknya." Ziwu mengangkat bahu dan menghilang di dalam Gunung Susaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya sekarang sudah putih semua. Dia menatap batu giok merah di tangannya dan bergumam, latar belakang seperti apa yang dimiliki Cheng Niu sehingga dia ikut campur 3 kali. Saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang penuh dengan paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah. Dia membuang jebakan binatang itu dan kodok guntur mendarat di samping dengan bunyi gedebuk. Luka kodok guntur sudah sembuh, dan pandangannya ke arah Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia pasti sudah mati karena luka-luka sebelumnya. Wang Lin berbisik, "Kodok guntur, aku akan mengambil perangkap binatang itu. Jika Anda ingin tinggal, maka ikuti saya. Jika tidak, maka Anda dapat pergi." "Oke." Katak guntur mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Segel mendarat di perangkap binatang. Segudang simbol mulai menyebar dari gelang itu. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Simbol membentuk cincin dengan yang terbesar di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya, dan di tengahnya ada perangkap binatang buas. "Melepaskan!" teriak Wang Lin. Tiba-tiba, simbol mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang. Itu bergerak melalui simbol seperti melarikan diri dan memasuki kodok guntur. Katak guntur meraung dan matanya berbinar. Simbol itu tidak hilang tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat kodok guntur. Sebaliknya, dia melihat kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta. Kabut hitam muncul di kereta. Sepasang mata bisa dilihat dalam kabut. Raungan memekakkan telinga datang dari kereta dan roh binatang dari kereta muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara 3 kereta. Itu telah disegel oleh Wang Lin, tapi sekarang setelah dilepaskan, itu terkunci ke Wang Lin. Kepalanya memiliki 3 tanduk, badan lembu, dan ekor naga. Bahkan ada wajah di ekornya.
Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah ke perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk ke arah roh binatang dari kereta itu. Simbol dari perangkap binatang tiba-tiba berguncang dan berubah menjadi sinar cahaya yang mulai berputar di sekitar roh binatang. Roh binatang mengeluarkan banyak raungan saat mencoba melawan, tapi rantai hitam keluar dari kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang dibentuk oleh simbol mendarat di tubuh binatang itu dan memancarkan cahaya kemasan. Raungan dari binatang itu menjadi lebih ganas. Beberapa rantai putus, tetapi bahkan lebih banyak rantai muncul untuk membuat binatang itu benar-benar terkunci. Pada akhirnya, semua simbol mendarat di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi meronta, tapi matanya bahkan lebih ganas. Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai diselesaikan, dia berbisik, kembali. Simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna simbol berubah dari emas menjadi hitam saat terbang ke perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke perangkap binatang, seekor binatang baru muncul di gelang. Binatang ini terlihat persis sama dengan roh binatang dari kereta perang. Pada saat yang sama, kereta perang berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tasnya dan menempatkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya. Perangkap binatang dengan cepat terbang ke arahnya dan melilit pergelangan tangan kanannya. Kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dia alami dengan kodok guntur tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera menyusut dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun, matanya masih jernih. 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya dan masuk ke perangkap binatang buas. Proses ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatan itu perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin perlahan pulih juga. Salah satu dari 8 batu roh berkualitas tinggi hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit kekhawatiran. Ketika dia melihat perangkap binatang di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Hisapnya cukup kuat untuk menggunakan batu roh berkualitas tinggi. Kereta perang pembantaian dewa, aku harus mencari waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu. Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyingkirkan 7 batu roh kualitas terbaik tetapi menyimpannya padanya. Dari apa yang dia ketahui tentang perangkap binatang, kemungkinan akan menyedot energi spiritual darinya setiap kali digunakan. Akan lebih baik untuk menyimpan batu roh padanya untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh perangkap binatang itu, lalu dia berdiri dan melihat ke arah kodok guntur. Selama 3 hari ini, kodok guntur tidak bergerak sama sekali. Itu telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika dia melihat Wang Lin berdiri, kodok guntur mengangkat Wang Lin dengan kepalanya, jadi Wang Lin sekarang menunggangi punggungnya. Wang Lin tersenyum. Apakah kamu ingin mengikutiku? Perut kodok guntur membesar dan mengeluarkan suara gemuruh sebagai balasan. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memperlakukanmu sama seperti binatang nyamuk. Dia menamparkan tasnya dan binatang nyamuk itu keluar. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat binatang nyamuk itu. Tampaknya telah tumbuh. Tubuhnya sekarang seukuran bukit kecil. TN Note, Susaku adalah sejenis burung, jadi gunung yang berbentuk seperti burung benar-benar mengatakan, berbentuk seperti Susaku.
Ini akan menjadi sedikit rumit nantinya karena orang yang merupakan kultivator terkuat di planet ini memiliki gelar Susaku. Bab 344. Apakah Anda masih ingat kekayaan? Belalai raksasa itu tampak sangat mengancam. Binatang nyamuk itu sangat waspada terhadap kodok guntur, jadi ia terus mengeluarkan suara. Katak guntur memandang binatang nyamuk dengan ekspresi memprovokasi. Wang Lin samar-samar tersenyum dan melompat turun dari kodok guntur. Dia mengabaikan dua binatang buas yang saling menatap dan berjalan menuju pagoda. Berdiri di depannya, dia mengatupkan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Senior, Junior diminta oleh Senior Zhou Yi untuk menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya, jadi saya ingin meminta Senior untuk meminjamkan saya pedang surgawi." Dengan itu, Wang Lin membungkuk dan berjalan ke pagoda. Di lantai paling atas, Wang Lin melihat mayat wanita berjubah putih. Mayat perempuan itu terbaring di tempat tidur dari batu giok surgawi. Tidak ada gerakan sama sekali. Di sampingnya ada dua pedang surgawi, satu besar dan satu kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Melihat dua pedang langit, Wang Lin mulai merenung. Tatapannya terkunci pada pedang yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Wang Lin merasa pedang besar ini tampak familiar saat pertama kali melihatnya. Namun, terlalu berbahaya untuk benar-benar memikirkannya saat itu. Setelah dia kembali, dia bersama Limuan sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang dia melihatnya setelah semuanya selesai, perasaan keakraban itu bahkan lebih kuat. Aku pasti pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin merenung lama sebelum meraih pedang itu. Tidak ada ketidaknyamanan saat dia memegang pedang langit besar di tangannya. Pedang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pedang melainkan sebuah tanda persegi panjang. Tanda. Wang Lin terkejut dan mulai merenung. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia berteriak, "Kekayaan. Itu adalah kekayaan." Ketika Wang Lin berada di Sekte Heng Yue, dia diberi tanda dari tuannya untuk mengambil pedang terbang. Yang dia pilih adalah pedang terbang paling konyol di Sekte Heng Yue, kekayaan. Wang Lin berjalan menuruni pagoda yang penuh dengan kebingungan. Dia berdiri di luar pagoda menatap pedang besar itu. Kenangan dari lebih dari 400 tahun yang lalu bermain di benaknya. Memikirkan kembali saat pertama kali melihat kekayaan, dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat pedang tubuh emas penuh. Namun, itu tidak bersinar karena kualitas pedangnya, itu karena lapisan emas melapisi permukaannya. Emas itu bahkan tidak digunakan untuk menyembunyikan pedang yang berharga. Apa yang ada di bawah emas adalah jenis besi yang paling umum. Memegang pedang di tangannya, Wang Lin mengingat dua permata raksasa di gagang kekayaan. Namun, kedua permata itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Mereka hanya ada di sana untuk penampilan. Bahkan jumbai kekayaan terbuat dari kepingan emas. Kekayaan menghilang dalam kehampaan ketika tas penyimpanan Wang Lin dihancurkan. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan mengingat kekayaan. Namun, melihatnya sekarang, selain dua permata raksasa dan jumbai emas, kedua pedang itu sangat mirip. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kebetulan. Mungkinkah pencipta kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Tapi itu juga tidak masuk akal. Senior dari Zhao itu pasti hanya seorang kultivator Naschen Soul paling banyak.
Bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang yang disembunyikan sampai wanita berjubah putih itu memanggilnya? Wang Lin mulai merenung. Dia mulai mengingat kehidupan senior yang tercatat pada tanda di sebelah kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di Sekte Heng Yue tetapi mampu menyelamatkan Sekte Heng Yue dari bencana sekali. Kemudian dia meninggal dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna bisa menyelamatkan Sekte Heng Yue. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi memikirkannya sekarang, senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar. Dia sekali lagi melihat pedang surgawi di tangannya. Pedang langit ini telah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika saya ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, saya membutuhkan jiwa pedang untuk itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin menamparkan tasnya. Keluar, Su Li Guo. Pilar asap abu-abu keluar dari tas dan berubah menjadi Su Li Guo. Setelah dia keluar, dia memukul dadanya. Dia memiliki tampilan yang sangat bersemangat di matanya. Su Li Guo meraung beberapa kali. Aku akhirnya keluar, haha. Pada saat ini, kodok guntur dan binatang nyamuk yang saling menatap berbalik dan menatap Su Li Guo. Su Li Guo dengan cepat terdiam saat melihat kedua binatang itu. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih Su Li Guo. Su Li Guo menjerit saat Wang Lin melemparkannya ke pedang langit. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna keemasan di atasnya meredup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjuk ke alisnya. Jiwa pengembara keluar satu persatu dan memasuki pedang langit. Warna pedang menjadi gelap lagi. Segera, itu menjadi hitam. Wang Lin menekankan tangan kanannya pada pedang. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, menggunakan jiwa pengembara sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pedang. Jika aku menggunakan Soul Devourer, maka aku seharusnya bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sedihnya, saya tidak punya cukup waktu, tetapi saya harus menangkap pemakan jiwa di masa depan. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan pedangnya. Dia kemudian menyentuh pagoda tersebut, menyebabkannya segera menyusut. Dia menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menarik napas, singkirkan kodok guntur dan binatang nyamuk, lalu menghilang. Di rumah tua Zhou di desa bunga aprikot, seorang wanita sedang menatap bayi perempuan dengan tatapan lembut. Ruer, ayahmu pergi membelikanmu beberapa ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan anak ini sehingga tubuhnya menjadi sangat lemah. Wanita itu menggendong bayi sambil menyanyikan lagu dari desa mereka. Nafas bayi perempuan itu stabil. Sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bayinya sudah benar-benar tertidur, wanita itu meletakkan bayinya dan mencium keningnya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Saat wanita itu pergi, orang lain muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan kelembutan di matanya. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut menyentuh bayi itu dan berbisik, "Wan Er. Aku lupa hari, bulan, dan tahun apa kita bertemu di luar laut iblis, tapi aku ingat ekspresimu yang tersenyum namun sedih terhadapku." Bulu mata bayi perempuan itu bergetar saat matanya yang jernih terbuka dan diam-diam menatap Wang Lin. Karena Nas Chen Sol-nya tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menyimpan ingatannya. Meskipun dia tidak dapat mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, perasaan tentang dia adalah sesuatu yang terukir selamanya dalam dirinya.
Tatapan bayi perempuan ke arah Wang Lin tidak lagi jelas tetapi penuh dengan kebingungan. Bahkan dia tidak menyadari air mata yang jatuh dari matanya. Hati Wang Lin sakit saat dia menatap bayi perempuan itu. Anda memberi saya satu tetes air mata dan saya bisa melihat semua yang ada di hati Anda. Wang Lin menatap bayi perempuan itu untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu, tapi dia masih memegang tatapannya. Aku akan datang untuk menjemputmu. Wang Lin berbisik pelan sebelum pergi. Saat dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak di kamar lain dengan cepat masuk ke kamar, menggendong bayi perempuan itu, dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu segera berhenti tetapi dia masih melihat keluar ruangan. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tai Yan duduk bersila di dalam gua sambil menjaga bayi perempuan itu. Dia sudah terbiasa berkultivasi dengan pintu setengah tertutup selama setahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirim pesan kepadanya untuk beralih, tetapi dia menolak tawaran itu. Setelah Taiyan memasuki dunia kultivasi, dia tidak mengalami hal seperti yang dia alami tahun lalu. Dia memiliki indera ilahi yang tersebar di seluruh desa setiap hari. Dia tahu setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Nyatanya, Taiyan baru-baru ini berhenti berkultivasi dan muncul sendiri di dunia fana. Wang Lin masuk ke dalam gua. Saat dia melihat Taiyan, matanya tiba-tiba menjadi terfokus. Taiyan dengan cepat berdiri untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berkata, tidak buruk dibandingkan dengan Lu Fei. Yang harus Anda lakukan adalah mempertahankan ini dan Anda dapat mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, ingatlah bahwa Anda harus mencapai puncak tahap akhir Naschen Sol terlebih dahulu. Taiyan terkejut. Dia dengan cepat mengangguk. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengeluarkan ukiran domain waktu. Dia berkata, aku memberikan ini padamu. Pelajari dengan baik. Taiyan diam-diam menatap ukiran kayu. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini, di dalam lautan iblis, ada sesuatu yang mengaduk-aduk di dalam Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di dalam tanah dewa kuno. Lautan darah terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar telah hilang, hanya yang diduduki Tasen yang tersisa. Ada kurang dari 100 pembudidaya di dalam lautan darah. Masing-masing memiliki serpihan merah di dahi mereka. Semuanya diam-diam berkultivasi. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang akrab dengan Wang Lin, seperti Kaisar kuno. Masing-masing mengeluarkan aura setan yang berbau seperti darah. Saat mereka berkultivasi, darah di lautan darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat Tasen duduk seorang pria berambut merah panjang. Kepalanya menunduk. Di tanah di bawahnya ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang diukir oleh kukunya. Itu hanya satu kata yang diukir berulang-ulang. Wang Lin, pria berambut merah ini adalah Tasen, orang yang memperoleh warisan kekuatan dari dewa kuno. Rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian yang terlihat. Wang Lin, umur tubuh dewa kuno mencapai batasnya. Setelah itu terjadi, saya akan dapat melarikan diri dari sini. Wang Lin, sebaiknya kamu tidak mati. Terus jaga agar warisan pengetahuan itu aman untukku. Bab 345. Orang liar. Makam abadi adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal.
Itu sangat sunyi di dalam pegunungan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan semacam ini terlalu menakutkan. Jauh di dalam pegunungan ada lubang raksasa. Kelompok 6 orang Tuahu duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubangnya, mereka terlihat sangat tidak berarti. Pak Tuahu duduk bersila. Dia telah menunggu di sini selama hampir 1 bulan. Meskipun mereka tidak menemui bahaya di sepanjang jalan, ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding selama perjalanan. Sebagai kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan seperti ini akan muncul tanpa alasan. Sekarang dia berada di dekat lubang, perasaan itu semakin kuat. Orang Tuahu berpikir, menambahkan sesama kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke sini dan pergi ke lantai 3. Meskipun ada banyak bahaya, dia bisa mendapatkan barang yang dia cari dan kemudian dia pergi. Inilah mengapa dia bersedia datang ke sini. Namun, Pak Tuahu mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia melihat lubang di depannya. Pak Tuahu menoleh ke wanita berkerudung putih di sebelahnya. Zixin, apakah kamu yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Wanita bercadar putih itu mengangguk dan berbisik, saya ingat dengan jelas bahwa ketika ayah saya membawa saya ke sana, saya melihat pohon reinkarnasi yang layu. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat, jadi kami pergi. Orang Tuahu merenung. Lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Seharusnya aman selama mereka tidak pergi ke lantai 4. Juga, pohon reinkarnasi telah layu, jadi mungkin tidak ada orang liar yang menjaganya. Dia tidak memberitahu Wang Lin tentang hal-hal ini secara detail. Pak Tuahu berbalik dan menghadap ke lubang. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seekor binatang seukuran bukit tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di belakang binatang itu ada seorang pemuda berbaju putih. Orang ini adalah Wang Lin. Orang Tuahu mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia berkata, karena saudara Wang datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil. Wang Lin melompat dari nyamuk. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, saya membuat semua orang menunggu. Saya mengalami beberapa masalah kecil di sepanjang jalan. Ah, benarkah? Mata Pak Tuahu menjadi terfokus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan kepala ke tanah. Kepala ini memiliki kulit yang sangat gelap, seperti tertutup tanah. Mata dipenuhi amarah dan ada tato seperti tanaman merambat di wajahnya. Orang biadab. Ekspresi Pak Tuahu berubah. Wang Lin berkata, saya menemukan orang ini mengikuti saya setelah saya memasuki makam abadi. Dia mencoba menyergapku. Orang Tuahu melangkah maju dan menunjuk ke dahi kepala. Tato di kepala mulai perlahan berkumpul di dahinya hingga membentuk gambar setengah daun. Wajah Pak Tuahu muram saat dia berkata, dia bukan orang biadab tapi seorang kultivator yang dimurnikan oleh orang biadab. Oh, Wang Lin menatap kepala. Su Luo ragu-ragu sebelum bertanya, leluhur, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah itu daunnya? Bukan hanya dia, tapi semua orang kecuali wanita berkerudung putih itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Ekspresi lelaki Tuahu serius ketika dia menunjuk daun di dahi kepala dan berkata, saya belum pernah melihat orang biadab sebelumnya, tetapi saya telah membaca beberapa teks kuno bahwa hanya seseorang dengan setidaknya 3 daun memiliki darah yang cukup murni untuk menjadi orang liar yang nyata.
Sisanya dibentuk oleh pembudidaya penyulingan. Namun, bahkan orang biadab semacam ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka seharusnya Ia mulai muncul di lantai 2. Tekanan tak terlihat muncul di hati setiap orang saat mereka melihat kepala di tanah. Orang tuahu ragu sejenak sebelum matanya berbinar dan dia berkata, "Kakak Wang, kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan kekayaan. Mari kita turun." Wang Lin merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Orang tuahu melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Lin dan kemudian yang lainnya. Lubang ini sangat dalam. Saat Wang Lin jatuh, dia bisa melihat tumbuh-tumbuhan seperti tanaman merambat tumbuh di dinding. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat di tanah. Ini adalah area yang mirip dataran, tetapi tanahnya hitam, langitnya hitam, dan sekelilingnya benar-benar sunyi. Meskipun sangat redup di sini, itu sama sekali tidak menghalangi penglihatan seorang pembudidaya. Wang Lin berjongkok dan mengambil segenggam tanah. Kotoran di sini sangat keras, seperti logam. Pak Tuahu berkata, "Lantai pertama biasanya aman, tapi karena ada orang liar di luar, kita harus berhati-hati di sini." Wang Lin menyebarkan akal ilahinya. Tempat ini sangat besar, jadi indera ketuhanannya tidak bisa menutupi semuanya. Orang tuahu dan Zixin berbicara sebentar untuk memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya ada di timur sebelum mereka semua menuju ke timur. Sepanjang jalan, Qiu Siping dan kawan-kawan terbang bersama dan terus-menerus waspada. Hanya Wang Lin, Pak Tuahu, dan Pak Tua berjubah hitam yang masih tenang. Adapun wanita bercadar putih, dia linglung sejak dia tiba di sini, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. 7 dari mereka terbang beberapa saat sebelum mata Wang Lin tiba-tiba menyala dan dia melihat sesuatu di belakang mereka. Dia melihat cahaya gelap mengejar mereka. Ketika cahaya semakin dekat, ia menghilang dan berubah menjadi biadab dengan rambut hitam. Dia mengenakan kulit binatang. Ada beberapa bekas garis hitam di lengan dan kaki orang buas itu. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Suluo. Ekspresi Suluo berubah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar cahaya. Ada pedang terbang di dalam sinar cahaya itu dan menerjang ke arah orang biadab itu. Orang biadab itu membuat gerakan aneh dan menghindari pedang saat tangannya mengayun ke bawah. Suluo dengan cepat mundur. 5 robekan lurus muncul di pakaiannya, memperlihatkan sesuatu yang berkilau di bawahnya. Dia mengenakan baju besi di bawah pakaian. Setelah menyelesaikan serangan, orang biadab itu segera mundur. Orang tuahu mendengus, "Tetap di sini." Dia tidak bergerak tetapi mengulurkan tangan kanannya. Orang biadab itu mengeluarkan raungan aneh saat tanda di lengan dan kakinya mulai bergerak. Asap hitam keluar dari tanda dan memasuki tubuhnya, lalu dia mengayunkan lengannya. Asap hitam berkumpul di tinjunya dan kemudian pukulan dilemparkan keluar. Ekspresi Pak Tuahu tetap tenang, tetapi sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan tangan kanan orang biadab itu hancur menjadi bubur berdarah. Orang biadab itu menjerit sengsara dan dengan cepat mundur. Jari kanan Pak Tuahu menunjuk ke orang biadab itu dan menembakkan sinar energi spiritual. Energi spiritual mendarat di dada orang biadab itu, menyebabkan orang biadab itu jatuh. Pak Tuahu maju dan menunjuk ke dahi orang biadab itu. Tanda-tanda di tubuh orang liar itu berkumpul di dahinya dan sehelai daun lengkap muncul. Pak Tuahu berkata,
sepertinya beberapa perubahan yang tidak kita ketahui telah terjadi di dalam makam abadi ini. Orang biadab satu daun ini tidak muncul sampai lantai 2 sebelumnya. Su Luo menyentuh dadanya dan mengungkapkan sedikit ketakutan. Untuk bisa menghindari pedang terbang, biadab ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengenakan baju besi ini, orang biadab itu akan merobek dadanya hingga terbuka. 3 hari kemudian, mereka bertujuh tiba di pintu masuk lantai 2. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu dengan total 9 orang liar. Orang-orang biadab ini muncul begitu saja. Bahkan dengan era ilahi mereka menyebar, tidak mungkin untuk memperhatikan mereka sampai mereka muncul. Dari 9 orang biadab, mereka semua adalah satu daun biadab selain yang terakhir. Orang biadab terakhir muncul di dekat pintu masuk ke lantai 2. Orang biadab ini memiliki lebih banyak tato daripada yang lain, terutama di lengan kanannya yang dipenuhi tato. Tato ini tampak seperti rune untuk Wang Lin. Setelah membunuh orang biadab ini, Wang Lin menemukan 2 daun di dahinya. Kekuatan orang ini seperti kekuatan kultivator formasi inti tahap akhir. Lantai kedua makam abadi tidak jauh berbeda dari lantai pertama, di sini masih sangat gelap. Namun, ada aura yang membuat seseorang merasa sangat jengkel. Aura ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, tetapi berdampak besar pada Su Luo dan teman-temannya. Wang Lin sangat bingung mengapa Pak Tuahu membawa Su Luo dan wanita itu ke sini. Mereka hanya pada tahap formasi inti, jadi kesalahan apapun bisa membuat mereka terbunuh. Wang Lin tidak banyak bertanya tentang ini. Dengan kepribadiannya, kecuali cukup mudah untuk membantu, dia tidak akan melakukan apapun yang berisiko untuk menyelamatkan mereka. Di lantai 2, mereka kadang-kadang melihat tulang binatang dan bahkan beberapa mayat binatang yang membusuk. Mereka semua sangat berbeda dari yang ada di lautan iblis. Wang Lin tidak mengenali mereka. Saat mereka memasuki lantai 2, Wang Lin terkejut karena cahaya gelap muncul 100 kaki dari mereka. Cahaya itu tidak mencoba mendekat tetapi berubah menjadi biadab. Orang biadab ini terlihat sangat berbeda dari yang ada di lantai pertama. Lebih dari 1/4 tubuhnya ditutupi tato hitam berbunga-bunga. Matanya juga tidak merah tapi sangat jernih. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat cahaya misterius di dalamnya. Orang biadab ini bukan tipe yang sama dengan yang ada di lantai pertama. Yang dari lantai pertama, bahkan yang berdaun 2, semuanya memiliki mata merah dan benar-benar gila. Mereka akan menyerang mereka bahkan ketika mereka tahu perbedaan kekuatannya. Namun, orang ini tidak mendekat tetapi dengan murung melihat mereka dari jarak 100 kaki. Dia mengambil beberapa pandangan tambahan pada wanita berkerudung putih itu. Wanita bercadar putih itu tiba-tiba berkata, "Savage. Benar-benar biadab." Tanda di tubuhnya telah mencapai tingkat 3 daun, yang sama dengan pembudidaya Nas Chen Sol. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.